Selamat datang di channel Cerita Cinta. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Membalas sebuah penghinaan. Bab 67. Kau benar Tuan. Baiklah, kita harus bisa memenangkan tender miliaran ini. Bagaimanapun caranya, perusahaan milik Tuan Albert harus memakai desain yang Tuan curi dari perusahaan Ikram. Tentu saja, aku adalah ahli dalam mengadu domba. Aku yakin jika Tuan Albert pasti akan percaya dengan semua yang aku ucapkan. Oh, jam berapa dia sampai di kafe ini? Tanya Kenzo yang penasaran. Mungkin sekitar 15 menit lagi Tuan. Sambil menunggu kami akan berlatih kembali dalam menjelaskan desain yang ada di gambar. Ya, itu udah bagus manajer. Kalian berlatihlah dengan lancar. Aku akan pergi ke toilet sebentar. Ucap Kenzo langsung bangkit dari duduknya. Dengan cepat dia sedikit berlari menuju ke arah toilet. Jangan sampai klien yang nanti menunggu dirinya. Sedangkan di tempat lain yang tidak jauh dari kafe tersebut, kini Mark beserta 3 orang yang sudah dia sewa untuk menjadi Tuan Albert palsu, mereka sudah sangat siap dengan adegan sandiwara yang akan mereka mainkan. Mark yang mendengar suara telepon dari bosnya pun langsung mengangkatnya dengan tersenyum lucu. Halo bos, sapa Mark di telepon. Halo Mark, kenapa aku mendengar kau sedikit tertawa? Tanya Ikram penasaran. Bos, sepertinya lawan kita kali ini benar-benar percaya diri, bos. Mereka mengira jika kita sudah kalah, bos. Jawab Mark masih tertawa. Iya, dia memang seperti itu, Mark. Terlalu suka menyepelekan orang lain. Oh ya, bagaimana dengan rencana yang kita buat? Apakah semuanya sudah siap? Sudah, bos. Aku sudah menyewa 3 orang warga Singapura untuk mengelabui mereka. Lalu apa rencana selanjutnya, bos? Tanya Mark. Setelah melakukan pertemuan nanti, langsung terima saja kerjasama dari mereka, Mark. Usahakan mereka menandatangani surat perjanjian yang kalian miliki. Aku yang membuat dia berada di atas awan sebelum terhempas ke bumi ini kembali. Ujar Ikram tersenyum. Baik bos, kami akan melakukan semua yang bos perintahkan. Bagus Mark. Jika begitu aku akan menghubungimu lagi nanti. Setelah menyelesaikan telepon bersama sang bos muda, akhirnya Mark dan juga ketiga orang yang disewa untuk melakukan penjebakan yang kedua kalinya, mereka langsung berjalan menuju ke dalam kafe tersebut. Mereka berempat bertingkah layaknya para pebisnis yang sangat terkenal di negara tersebut. Sangat kebetulan karena Tuan Albert selaku pebisnis terkenal yang sedang mereka samar, ternyata memilih untuk menutupi jati dirinya agar tidak terekspos di depan publik. Karena tidak ingin mengganggu kehidupan pribadinya kelak. Jadi Ikram dan Mark memanfaatkan situasi yang sangat mendukung tersebut untuk mengelabui Kenzo beserta anak buahnya. Selamat siang Tuan Kenzo, sapa Mark sebagai juru bicara. Selamat siang juga Tuan. Apakah kalian? Benar Tuan Kenzo, kami adalah orang-orang dari perusahaan yang akan bekerja sama dengan perusahaan Anda. Saya adalah juru bicara dari Tuan Albert yang terhormat. Perkenalkan, ini adalah Tuan kami dan kedua asistennya. Ucap Mark memperkenalkan diri mereka. Oh, salam Tuan Albert. Saya sangat bangga karena saya bisa bertemu dengan Anda Tuan. Suatu kehormatan yang berharga karena bisa melihat Anda Tuan Albert yang terhormat. Kata Kenzo memberi salam diikuti oleh kelima temannya. Setelah melakukan basa-basi perkenalan, akhirnya mereka langsung membahas tentang kerjasama yang ditawarkan oleh perusahaan milik Kenzo. Tuan Albert palsu mulai melakukan aksi sandiwaranya. Dia langsung terpesona saat melihat gambar desain yang Kenzo perlihatkan. Tanpa menunggu lama, Tuan Albert mengucapkan bahasa Singapura yang langsung diterjemahkan oleh sang juru bicara. Tuan Kenzo, setelah melihat desain dan juga mendengarkan semua penjelasan yang anak buah Anda paparkan, ternyata Tuan kami sangat menyukainya. Jadi dia akan menyetujui kerjasama yang Anda ajukan Tuan Kenzo. Ucap Mark membuat ke-6 pria tersebut langsung berdiri dari duduk mereka dengan wajah yang terkejut dan senang bukan main. Apa? Kau tidak bercanda kan? Tanya Kenzo meyakinkan. Tentu saja tidak Tuan. Tuan Albert adalah orang yang sangat tegas dan pemilih. Sebenarnya dia juga sudah mengajukan kerjasama dengan perusahaan Indonesia yang lainnya. Tapi setelah melihat hasil desain milik perusahaan Tuan, sepertinya Tuan Albert langsung menjatuhkan pilihannya kepada Anda Tuan. Jawab Mark tegas. Wah, terima kasih Tuan Albert. Aku berjanji akan melakukan yang terbaik untuk kerjasama ini. Ayo, sekarang kita tanda tangani surat perjanjian kerjasamanya. Ucap Kenzo yang tak sabar. Baiklah Tuan, tapi ada satu hal yang belum Anda ketahui Tuan. Apa itu? Begini, kami selalu melakukan perjanjian kerjasama dengan menggunakan berkas yang kami buat. Tanpa harus ada 2 berkas yang disetujui lagi. Apakah Anda mau jika kita hanya memakai berkas dari perusahaan milik kami? Tanya Mark. Tentu saja, itu tidak masalah. Yang terpenting kita tetap melakukan kerjasama. Jelas Kenzo yang membuat Mark lega. Baiklah, ini adalah surat perjanjiannya. Bacalah lebih dulu, Tuan.
Tidak perlu, aku percaya dengan perusahaan kalian. Ucap Kenzo langsung menandatangani berkas tersebut. Setelah selesai, giliran Tuan Albert Paus yang melakukan tanda tangan tersebut dan terakhir mereka saling bersalaman. Terima kasih Tuan Kenzo, ucap Mark tersenyum dalam hati. Sedangkan di kantor mewah milik Ikram, saat ini dia sedang tersenyum senang setelah selesai melakukan video call kepada sang istri. Jika saja Ikram tidak mempunyai pekerjaan penting, pastilah dia sudah langsung pulang untuk menemui istrinya tersebut. Sinta baru saja memberi kabar jika dia sudah diperiksa oleh dokter yang diperintahkan untuk datang ke rumah. Dan Sinta mengucapkan jika dia mempunyai kejutan yang akan diberikan kepada Ikram setelah Ikram tiba di rumah nanti. Sungguh sebenarnya Ikram sudah sangat penasaran dengan kejutan dari istrinya tersebut. Andai saja dia tidak memiliki pekerjaan penting di kantor miliknya, pastilah Ikram akan langsung menaiki mobilnya agar bisa tiba di rumah. Saat sedang menerka-nerka hadiah apa yang akan Sinta berikan, tiba-tiba Ikram dikejutkan dengan kedatangan seseorang yang sudah beberapa hari ini tidak ia temui. Kenapa kau tersenyum sendiri, Ikram? Tanya Bang Jack yang baru memasuki ruang milik Ikram. Ikram yang melihat kedatangannya pun langsung menatapnya dengan terkejut. Bang Jack, ada angin apa kau datang ke kantor milikku, Bang? Tanya Ikram yang penasaran. Dasar adik sialan. Bukannya mempersilahkan aku duduk malah menanyakan hal yang tidak penting. Ucap Bang Jack langsung duduk di kursi tamu yang ada di dalam ruangan. Ikram yang melihat tingkah abangnya itu pun langsung bangkit berjalan ke arah kulkas mini di samping lemari untuk mengambil minuman kaleng dingin. Setelah itu Ikram ikut duduk di kursi sambil tersenyum mengejek Bang Jack. Ini, minumlah Bang, agar kau tidak emosi saat melihatku. Ucap Ikram. Siapa juga yang emosi melihatmu, Ikram? Lalu kenapa? Apa kau sedang ada masalah, Bang? Tanya Ikram penasaran. Iya, aku sebenarnya heran dengan istriku, Ikram. Sudah beberapa hari ini dia menyuruhku untuk menjauhinya. Bahkan dia tidak mengizinkan aku untuk tidur satu ranjang dengannya. Kenapa bisa begitu, Bang? Apakah dia masih belum bisa menerimamu? Bukan, sepertinya dia sudah menerima aku, Ikram. Karena dia sudah tidak malu-malu lagi jika menginginkan aku menjenguk bayi kami. Tapi setelah semua selesai dia kembali mengusirku. Aku benar-benar kesal. Jelas Bang Jack sambil meminum minuman kaleng tersebut. Ikram yang dengar ucapan dari abangnya itu pun langsung tertawa dengan lucu. Berarti kau masih untung kan, Bang? Aku kira dia benar-benar tidak ingin dekat denganmu. Aku rasa itu adalah efek dari kehamilannya, Bang. Coba kau tanya saja kepada dokter yang menangani kandungan istrimu, Bang. Memangnya dokter bisa tahu penyebabnya ya? Tentu saja, jika mempunyai keluhan apapun, kau bisa menanyakan kepada dokter kandungan yang menangani istrimu, Bang. Daripada kau pusing sendiri seperti ini. Baiklah jika begitu, besok aku akan membawanya ke dokter Objin kembali. Oh ya, ada lagi hal penting yang ingin aku sampaikan kepadamu, Ikram. Apa, Bang? Ibu Ningsih, ibunya Wulan, dia terkena hukuman selama 10 tahun penjara akibat rencana pembunuhan yang dia lakukan. Tapi apa, Bang? Ikram, luka tembak yang ada di pahanya ternyata menjadi infeksi yang parah karena Ibu Ningsih tidak menjaga kebersihannya. Awalnya luka itu sudah mengering, tapi karena dia terus mengamuk dan teriak-teriak menyebabkan penghuni sel yang satu ruangan dengannya menyiksa dirinya, Ikram. Mereka membuat luka Ibu Ningsih kembali berdarah, dan sekarang luka itu sudah menjalar karena membusuk. Dan kemarin pihak dokter terpaksa mengamputasi kakinya, Ikram. Jelas Bang Jack membuat Ikram terkejut. Apa? Aku tidak menyangka jika akan seperti ini jadinya, Bang. Ikram, mungkin itu adalah karma untuk dirinya. Karena dia selalu berbuat jahat dan berhati dengki. Kau benar, Bang. Lalu apakah aku harus memberitahukan Pak Adam tentang audisi Ibu Ningsih sekarang, Bang? Tidak perlu, Ikram. Lagian dia hanya kehilangan satu kaki. Dan masa hukuman pun akan tetap terus berlanjut. Biarkan saja Pak Adam fokus dengan pengobatan putrinya. Baiklah jika itu yang kau inginkan, Bang. Aku akan menurutinya. Oh ya, satu lagi, Ikram. Tentang Charles. Dia sudah mati karena melakukan bunuh diri. Bagaimana caranya, Bang? Bukankah tidak ada senjata tajam di tempatnya dikurung? Tanya Ikram yang penasaran. Iya, tadi dia melakukan bunuh diri dengan cara membenturkan kepalanya ke dinding. Sepertinya dia sudah mulai lelah berada di dalam kurungan. Ikram yang mendengar ucapan dari abangnya itu pun mulai mengembuskan nafasnya. Wah, aku rasa semua penjahat sudah mendapatkan karma masing-masing, Bang. Kau benar, Ikram. Jangan berhati kecil dan menyalahkan dirimu sendiri. Karena sesungguhnya kejahatan yang mereka lakukan bukanlah hanya kepada dirimu. Mereka pernah melakukan kepada banyak orang yang dengan cara lebih kejam lagi.
Mungkin kau hanya menjadi perantara agar orang-orang seperti mereka bisa musnah di muka bumi ini. Ujar Bang Jack memberi semangat untuk Ikram. Ya, kau benar Bang. Oh ya, sepertinya musuhku belum habis Bang. Apa maksudmu Ikram? Apakah masih ada yang berani mengganggu ketua geng Black Dragon? Katakan siapa orang itu Ikram. Aku pasti akan menghancurkannya. Kata Bang Jack emosi. Ikram yang melihat tingkah abangnya tersebut pun mulai tersenyum lucu. Tenanglah Bang. Aku sudah membereskannya, tinggal menggiringnya untuk masuk ke lubang penjara saja. Lagian ini urusan bisnis, Bang. Aku tidak mau memakai kekuatan geng kita. Baiklah, sepertinya ini ada hubungan dengan kepergian Mark ke Singapura, kan? Aku percaya jika kau mampu menuntaskan para musuhmu sendiri, Ikram. Terima kasih, Bang. Jawab Ikram tersenyum. Tak lama kemudian, Bang Jack pun langsung pamit untuk segera kembali ke markas. Sedangkan Ikram mulai melanjutkan pekerjaannya kembali. Karena Ikram sudah tidak sabar ingin segera pulang dan mendapatkan kejutan yang akan diberikan oleh istri tercinta. Tepat pukul 7 malam, Ikram telah menginjakan kakinya di rumah yang baru 2 minggu ini dia tempati bersama keluarga kecilnya tersebut. Dengan senyum yang terus menyungging, Ikram mulai membuka pintu rumah yang kebetulan tidak terkunci. Saat pintu terbuka, tiba-tiba Ikram merasa terkejut karena keadaan rumah yang gelap gulita. Ikram dengan cepat langsung masuk ke dalam guna mencari keberadaan 2 wanita yang sangat dia sayangi. Cinta, di mana kalian, nak? Teriak Ikram yang panik. Ikram baru sadar jika memang tidak ada orang sedari tadi yang berjaga di rumahnya. Bahkan pintu gerbang rumah yang biasa tertutup rapat pun tadi sudah terbuka dengan lebar, membuat Ikram dengan mudah memasukkan mobilnya ke dalam pekarangan rumah. Kemana mereka semua? Kenapa tidak ada orang sama sekali? Ikram merasa panik. Dengan cepat dia langsung mengambil handphonenya dan menghubungi para anak buah yang biasa berjaga di depan gerbang. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Silahkan tinggalkan pesan suara. Terdengar suara operator dari nomor telepon yang Ikram hubungi. Lalu dia pun mulai menghubungi nomor sang istri, tetapi tetap tidak ada jawaban, membuat Ikram semakin panik. Kemana mereka semua pergi? Jangan bilang jika ini adalah salah satu ulah dari para musuhku. Baiklah, lebih baik aku memeriksa listrik di rumah ini terlebih dulu, agar memudahkanku untuk mencari mereka di setiap sudut ruangan. Ucap Ikram. Dengan langkah cepat, Ikram mulai memutar tubuhnya untuk keluar dari pintu rumah. Tapi baru beberapa langkah dia melangkahkan kakinya, tiba-tiba Ikram dikejutkan dengan sinar lampu yang mulai menyala dengan terang. Dan disusul dengan suara jeritan dari banyak orang yang membuat Ikram langsung kembali membalikkan tubuhnya. Ikram langsung terkejut dan tersenyum bahagia saat melihat banyaknya orang-orang yang dia sayangi ternyata telah berkumpul di dalam ruangan tersebut. Dengan lucu, Ikram mulai mengusap wajahnya dengan tangan saat melihat seorang wanita yang dia cintai mulai berjalan mendekat ke arah dirinya. Surprise sayang, ujar Sinta tersenyum. Sayang, kau benar-benar membuatku hampir jantungan. Kata Ikram langsung memeluk tubuh Sinta dengan erat. Sinta mendapat pelukan dari suaminya itu pun mulai membalas dengan tak kalah erat. Dia memedamkan wajahnya di dada milik Ikram. Maaf jika membuatmu terkejut, Mas. Aku hanya ingin memberikanmu kejutan. Terima kasih sayang, karena kau telah berhasil membuat suamimu ini merasa sangat terkejut. Ucap Ikram membelai rambut Sinta sambil mengecupnya dengan sayang. Mereka yang melihat pemandangan tersebut pun mulai berdeham, menyadarkan kedua sejoli yang sedang dimabuk asmara. Udah dong, jangan lama-lama pelukannya. Memangnya kita patung? Ejek Tio. Kau benar Tio. Sepertinya hanya Sinta saja yang dilihat oleh Ikram saat ini. Sedangkan kita hilang tertutup kabut. Ujar Bang Jack menimpali. Dua-duanya jangan ledek ayah cinta mulu ya. Ayah kan lagi peluk mama Sinta karena lagi bahagia. Soalnya di dalam perut mama sudah ada adiknya Cinta. Ucap Cinta dengan polos. Ikram yang mendengar perkataan dari putrinya tersebut pun langsung melepaskan pelukannya dan menatap wajah Sinta dengan intens. Apa benar yang dikatakan oleh Cinta sayang? Tanya Ikram penasaran. Iya mas, dan ini kejutan pentingnya yang ingin aku beritahu sama kamu. Aku hamil mas, ada garis 2 di strip ini mas. Kata Sinta tersenyum senang. Ikram yang melihat strip kecil yang dipegang oleh Sinta pun langsung mengambilnya dan menatapnya dengan lama. Detik kemudian Ikram tersenyum bahagia sambil menutup mulutnya. Rasanya dia tidak percaya karena Tuhan sangatlah baik kepada dirinya.
Akhirnya doa yang selama ini dia panjatkan selama menikah dengan Sinta telah terkabul dengan waktu yang sangat singkat. Dengan cepat Ikram langsung mengangkat tubuh Sinta dan sedikit memutarnya. Terima kasih sayang, kau benar-benar membuatku sangat bahagia, kata Ikram tersenyum senang. Terima kasih juga Mas, karena kamu memiliki bibit yang sangat unggul. Aku juga merasa sangat bahagia Mas Ikram, ucap Sinta yang tak kalah tersenyum. Mereka semua yang berada di ruangan itu ikut tersenyum senang dengan kebahagiaan yang Sinta dan Ikram dapatkan. Akhirnya lengkap sudah rezeki yang Ikram miliki. Bukan hanya harta dan pendamping yang setia, tapi juga dia diberi tambahan anak dengan waktu yang sangat cepat. Ibu Aisyah yang melihat kebahagiaan dari kehidupan Ikram saat ini pun tanpa sadar sudah menjatuhkan air matanya di pipi. Sungguh tidak pernah terbayangkan jika pria yang dulunya miskin dan selalu dihina, kini telah bangkit berubah menjadi seorang pria yang sukses dan memiliki kehidupan sempurna. Dia berdoa, semoga Ikram selalu bahagia dan tidak pernah berubah. Tetap menjadi Ikram yang tidak sombong serta berhati baik budi dan akhlaknya. Bersambung